Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Kimia B akan menjelaskan tentang aplikasi elektrokimia pada baterai peroksida. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu dari saya Faisal Nur Muhammad Yamba dengan nomor induk mahasiswa 215255069. Dan Untuk saya Dimas Haji Nugroho dengan NIM 21525078. Dan saya Deza Alfaren dengan NIM 21525104. Jika ada koreksi, silakan berkomentar. Baterai adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia yang disimpan menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portabel seperti handphone, laptop, senter, ataupun remote control menggunakan baterai sebagai sumber daya listriknya. Dengan adanya baterai, kita tak perlu menghubungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemui dua jenis baterai, yaitu baterai yang hanya dapat dipakai sekali saja atau single use, dan baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable. Setiap baterai terdiri dari terminal positif atau katoda dan terminal negatif anoda, serta elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Output arus listrik dari baterai adalah arus searah atau disebut juga dengan arus DC, direct current. Sejarah baterai perak oksida. Pada awal abad ke-19, Alessandro Volta menciptakan baterai pertama yang dikenal dengan tumpukan volta atau voltaic pil. Baterai ini terdiri dari tumpukan cakram seng dan tembaga berselang-seling dengan kain basah yang telah dicelupkan air garam sebagai pembatasnya. Baterai ini telah mampu menghasilkan arus listrik yang kontinu dan stabil. Baterai peroksida merupakan salah satu jenis baterai yang termasuk dalam jenis baterai primer atau baterai sekali pakai. Baterai peroksida tergolong tipis dan harganya relatif mahal jika dibandingkan dengan baterai lainnya. Dari segi ukuran, baterai ini memiliki ukuran sebesar 0,3 sampai 0,5 inci. Baterai peroksida menggunakan seng sebagai anoda dalam medium yang bersifat basah dan katodanya adalah Ag20. Reaksi padat dan bersifat kompak dan dipisahkan dengan KOH dengan pemisah berpori atau porous separator. Separator ini berfungsi sangat mirip dengan jembatan garam. Baterai peroksida terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian positif yang terdiri dari kation dan katoda, di mana katoda sebagai tempat pergerakan kation. Bagian kedua yaitu bagian negatif yang terdiri dari anion dan anoda, di mana anoda sebagai tempat pergerakan anion. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan, akan terjadi aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif pada baterai peroksida. Oksida Zn bertindak sebagai anoda, sedangkan Ag2O bertindak sebagai katode. Sehingga pada peroksida, elektron akan mengalir dari Zn menuju Ag2O. Baterai perak oksida terdiri atas katoda dan anoda, di mana Ag2O sebagai katoda dan Zn sebagai anoda, dan KOH dalam bentuk pasta sebagai elektrolit. Beda potensialnya yaitu 1,5 volt. Reaksi kimianya sebagai berikut. Anoda Zn plus 2OH menjadi ZnOH2 plus 2E. Dalam katoda Ag2O plus H2O plus 2E menjadi 2Ag plus 2OH. Dan reaksi di selnya menjadi Zn plus Ag2O plus H2O menjadi ZnOH2 plus 2Ag plus. Kegunaan baterai perak oksida. Baterai perak oksida yang memiliki bentuk lebih kecil dapat digunakan pada barang-barang seperti jam tangan dan kalkulator, dan barang-barang lainnya yang hanya menggunakan sejumlah kecil perak. Baterai menggunakan prinsip elektrokimia sebagai dasar dari kerja baterai untuk mengonversi energi kimia menjadi energi listrik. Di dalam baterai terjadi reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks yang merupakan reaksi inti di mana elektron bergerak dan menghasilkan gaya gerak listrik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.